Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Dini Tantri Devi. Saya Isferenika Ramawati. Saya Ridho Irfan Suyudi. Seperti yang kita ketahui, kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang resiko perbankan pada masa pandemi COVID-19. Kondisi ini membuat perbankan menghadapi 3 resiko besar, yakni kredit macet, risiko pasar, dan risiko likuiditas. COVID-19 mengakibatkan gangguan di sisi permintaan dan suplai. Maraknya jumlah PHK, turunnya pendapatan, membuat konsumsi jadi menurun. Begitu juga di sisi pasokan. Penghentian aktivitas bisnis, gangguan pada supply chain, dan kerugian karena penurunan penjualan membuat perusahaan mau tak mau melakukan efisiensi. Di sisi lain, sentimen investor juga terpengaruh baik di pasar ekuisitas, pasar obligasi, dan pasar valuta. Kepercayaan deposan pun jadi ikut terganggu. Kepanikan yang terjadi di banyak negara pada masa awal pandemi membuat banyak pemilik dana yang menarik dananya dan menyimpan di aset yang lebih aman. Alhasil, perbankan menghadapi resiko kredit macet. Risiko pasar juga membuat perbankan perlu melakukan pencadangan yang akan memberatkan neracanya, membuat profitabilitas lebih rendah, serta terganggunya permodalan. Selain itu, masih ada risiko akibat naiknya biaya dana yang akan dilanjutkan oleh Ridho. Dan untuk lebih lanjut, pemerintah bersama OJK dan LPS mengambil bauran kebijakan untuk memitigasi potensi gangguan COVID-19 ke sektor keuangan. OJK mengambil langkah bagaimana mengurangi risiko kredit, bagaimana agar beban tidak terlalu berat. Bank Indonesia juga banyak melakukan langkah menanggulangi risiko likuiditas. Bank Indonesia melakukan kebijakan kuantitatif easing atau QE melalui pembelian surat berharga negara dari pasar sekunder, term repo perbankan, serta melalui penurunan GWM rupiah. Adapun untuk otoritas jasa keuangan, melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan pasar keuangan dan IKNB. OJK juga menjaga fundamental usaha sektor real dan menjaga stabilitas pasar keuangan antara lain lewat pelarangan short selling, asymmetric auto rejection, peniadaan perdagangan di sesi pre-opening, buyback saham tanpa melalui RUPS. Sementara itu, LPS juga membuat sejumlah kebijakan antara lain dengan menurunkan tingkat bunga penjaminan atau TBP selama 3 kali dengan total kumulatif 75 BPS untuk rupiah serta 25 BPS untuk falas. Saat ini TBP untuk Bank Umum Rupiah dan falas sebesar 5,5% dan 1,5% serta TBP untuk BPR 8%. Di sini kami akan menjelaskan beberapa resiko perbankan. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit adalah akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat konsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha biaya. Baik, di sini juga resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain, resiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Resiko pasar meliputi antara lain resiko benchmark
suku bunga atau benchmark interest rate risk. Nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Penerapan manajemen risiko untuk risiko komoditas dan risiko ekuitas wajib diterapkan oleh bank yang melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Nah, selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Dan terakhir yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Nah, itu tadi penjelasan tentang beberapa risiko yang dihadapi oleh bank. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.